bisa nggak ya lulus kuliah kerja di tambang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, alhamdulillah. Mari kita ucapkan bersama-sama, kita semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga keberkahan rezeki, kemudahan beraktivitas selalu menaungi kita semuanya. Obsesi kita kali ini saya fokuskan bagaimana sih, apakah bisa lulus dari kampus bekerja di tambang. Nah, tentunya ini pasti jadi tanda tanya bagi para orang tua, para mahasiswa ya, rekan-rekan semuanya. Sehingga kita harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa merajut asa andai kata kita atau orang tua kita ingin bekerja di tambang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share untuk mendukung terus channel ini. Baik rekan-rekan mahasiswa, ya, para orang tua semuanya, kami ingin berbagi ya bahwasanya kalau kerja di tambang itu apa sih syaratnya? Apakah harus lulusan tambang atau seperti apa? Nah, yuk kita kupas tuntas. Ya, di dalam dunia pertambangan tentunya tidak hanya jurusan tambang, karena organisasi yang berada di area pertambangan cukup kompleks ya. Ada finance ya, ada supply management, ada produksi, ada engineering ya, ada marketing, ada tire, ada juga mengenai lingkungan ataupun juga K3. Nah, tentunya ini perlu multidisiplin ilmu, sehingga kita harus menyiapkan diri ya sejak dini, bahkan kalau boleh saya sampaikan dari awal bangku kuliah gitu kan. Kenapa? Kalau kita pengen ke sana, maka berikut ini perlu kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, kita harus tahu dunia industri persyaratannya apa sih saat mau bekerja. Ada beberapa hal ya, selain dimensi pengetahuan, syarat minimal IPK-nya di beberapa perusahaan yang sudah mapan meminta nih ada yang 2,75, ada yang 3,0, maka siaplah dari sekarang ya. Berikan kebahagiaan kepada orang tua kita bahwasanya sejak di bangku kuliah kita harus membantu dengan cara belajar ya, karena orang tua selalu mendoakan kita. Yang kedua, kita harus memiliki wawasan terkait dunia industri pertambangan dan juga persyaratan-persyaratan apa saja ya, sehingga kita harus tata mulai dari saat ini di awal masuk bangku kuliah. Bagaimana kita memahami persyaratan-persyaratan dalam uji atau tes lolos seleksi masuk perusahaan. Tahapannya adalah psikotes ya, interview HRD, interview user ya, bahkan beberapa posisi tertentu bisa sampai ke level direksi. Nah, ini tergantung ruang lingkup dan cakupan serta concern manajemen dalam hal pemilihan karyawan. Maka harus ya siapkan sejak dini kalau pengen ke tambang. Bagaimana dengan jurusannya? Nah, ini cukup bervariasi ya. Contoh sederhana saya ambil dari bagian K3 atau bidang saya sendiri. Rekrutmen personel K3 termasuk yang baru bisa dari multidisiplin ilmu. Ada yang dari teknik mesin, dari sipil, pertambangan, ya. Kemudian dari teknik kimia, dari K3 sendiri, dari lingkungan. Karena apa?
Ketiga adalah ilmu terapan. Jadi jangan khawatir ya, kalau nggak ditambang kuliahnya atau jurusannya nggak ditambang, kita susah cari kerjanya. Ya, bagaimana kita di kondisi saat ini kita bisa belajar sejak awal, kenali proses-proses penambangan, kenali aspek keselamatan pertambangan. Kita bisa browsing ya di akun YouTube. Ikuti webinar-webinar, sekarang banyak yang free, sehingga jangan bersantai-santai. Kita harus mengatur imbang antara waktu belajar, ya, pengembangan diri sejak awal. Bahkan sekarang sudah banyak ya di sosial media memberikan edukasi free, ada juga yang berbayar. Silahkan dilengkapin. Kemudian selain itu kita juga harus mengetahui bagaimana aspek-aspek psikotes. Psikotes di awal masuk ya, maka sebenarnya sebagai menguji ya dari sudut pandang psikologi, mampu nggak kita memenuhi kriteria atau parameter untuk diberikan beban kerja di perusahaan tersebut. Kita bisa berlatih ya mengerjakan soal psikotes ya. Psikotes ada yang multiple choice atau pilihan ganda, ada yang sifatnya essay, ada juga yang sifatnya menggambar. Dari sana ada potret bagaimana karakter kepribadian kita, apakah sesuai atau tidak gitu ya. Kita harus belajar dari keilmuan secara umum. Ada portal pendidikan, ada portal sosial media yang untuk lowongan pekerjaan, ya kita harus cari tahu bagaimana persyaratannya dan bagaimana kita menyiapkannya dari sekarang ya. Ada LinkedIn, ada Petromindo, ada JobsDB, ada JobStreet ya, dan berbagai sosial media lainnya yang didedikasikan khusus untuk rekan-rekan yang ingin merintis karir sejak awal, menyiapkan sejak dini, bahkan webinar-webinar. Saya lihat ya ada beberapa praktisi di Indonesia yang memberikan secara cuma-cuma, karena ini sebagai tambahan amal ya dari sudut pandang spiritual. Kalau berbagi insya Allah akan bisa memberikan manfaat. Ada yang menyiapkan edukasi karir sejak dini, menyiapkan apa-apa saja dari bangku kuliah supaya kita bisa terarah, bisa fokus sesuai dengan tujuan dan harapan kita, termasuk dari orang tua yang sudah membesarkan kita serta mendoakan kita sewaktu-waktu untuk keberhasilan dan kesuksesan kita baik dunia ataupun akhirat. Rasanya nggak pas ya kalau kita tidak melakukan ikhtiar yang terbaik. Tidak lupa pula yang paling prioritas adalah bagaimana kita menyeimbangkan ikhtiar duniawi dan ukhrawi ya. Ikhtiar oke, tapi lengkapi dengan doa ya, dengan ibadah, tambahin ya sholat duhanya, sholat malamnya, sehingga bisa memberikan ketenangan hati ya, siap berkompetisi sejak dini supaya mewujudkan generasi bangsa yang berbudaya K3 ya, generasi yang siap untuk bekerja. Kita mulai dari kampus. Bahkan akhir-akhir ini sudah cukup banyak ya lembaga pendidikan ataupun perusahaan jasa K3 yang menyediakan sertifikasi berbagai kompetensi ya, termasuk dari keselamatan atau K3, dimensi teknis ya, pertambangan, engineer dan lain-lain. Maka kita mulai saja sejak dini dari awal. Jadi semua punya peluang kerja di tambang, jangan pernah khawatir, optimalkan ikhtiar ya, tambahi dengan spiritual agar kita bisa menjadi anak-anak yang membuat bahagia kedua orang tua. Semoga informasi ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.